Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersua dalam majelis ilmu. Majelis yang tentunya dibacakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita syukuri nikmat ini, karena inilah nikmat yang sebagai jawaban dari doa kita yang kita baca di setiap harinya, yaitu dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi, para sahabat. Kemudian agar kita tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi, kenapa disebut al-maghdub? Mereka disebut orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Apa yang mereka tidak amalkan? Yang mereka tidak amalkan adalah tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka, padahal mereka tahu dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, benar-benar tahu, orang Yahudi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri, anak kandung mereka sendiri. Mereka benar-benar tahu, tapi karena hasad dan iri sifat Yahudi, mereka enggan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak lahir dari keturunan mereka. Inilah ilmu yang mereka tidak amalkan. Ilmu mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Kemudian An-Nasara, kenapa disebut ad-dallin, orang yang tersesat? Karena mereka banyak beramal. Orang-orang Nasrani itu beramal, namun tidak di atas ilmu agama. Tidak di atas ilmu agama. Dan inilah yang kita minta setiap harinya jemaah, minimal 17 kali dalam sehari. Belum lagi kita solat sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah jalan ilmu dan amal. Jalan ilmu dan amal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu agama, agar kita tidak seperti orang Nasrani. Kemudian setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan taufik mengamalkan ilmu agama, agar kita tidak seperti orang Yahudi. Nah, kita menghadiri majelis-majelis ilmu agama yang ada, maka itulah tanda doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan kita ihdinas siratal mustaqim.
Jalan yang lurus itu adalah ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya membawa ad-din, membawa ad-din. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, al-huda, ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu Al-Qur'an, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Islam. Wa dinil haq, yang kedua adalah amal. Dinul haq dalam tafsir ulama itu adalah amal. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Jadi kalau agama Islam ini ingin jaya kembali jamaah, maka berilmu dan beramallah. Ilmu yang kita miliki kita amalkan semampu kita. Sampai-sampai para ulama mengatakan setiap kita baca hadis dan di situ ada anjuran yang bukan wajib, maka amalkanlah walaupun satu kali dalam seumur hidup. Hadis yang berupa anjuran, hadis-hadis yang kita baca di buku yang berupa anjuran, yang hukumnya sunnah, maka amalkanlah walaupun satu kali dalam seumur hidup. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita ingatkan bahwasanya di antara cara untuk melanggengkan kita terus menghadiri majelis ilmu, punya waktu luang untuk bermajelis ilmu agama adalah mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Jangan kita berpikir ayat ini hanya untuk mensyukuri nikmat harta saja. Kemudian Allah akan tambah, tidak. Semua nikmat, di antara yang terbesar adalah nikmat bermajelis ilmu agama. Kalau kita syukuri, maka Allah akan langgengkan. La azidannakum, terus menambah semangat kita. Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat jemaah, ya, kita lihat grup-grup dakwah itu isinya 200-an. Terlebih lagi grup dakwah 1, 2, 3, ya, WA. Isinya 200-an. Dari 100 itu bisa dihitung yang hadir majelis ilmu 10 orang, 20 orang. Dari 100. Ya. Katakanlah malam ini di sana ada majelis, di sini ada majelis, itu dibagi 20 orang itu. Ya. Kemana yang 80? Ini nikmat yang luar biasa. Kalau kita berpikir demikian. Ya, nikmat yang luar biasa. Kita duduk di majelis ilmu agama yang ada. Nah, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali pembahasan tentang sifat salat berjamaah. Selanjutnya adalah takrarul jama'ati fil masjidil wahidi. Takrarul jama'ati fil masjidil wahidi. Sejarah bahasa jemaah, berbicara sedikit aja tentang bahasa Arab. Banyak orang baca tikrar, ya, ini salah, taknya di kasrah. Dalam mazhab Syafi'i, ya, itu dibaca takrar, takrarul jama'ati fil masjidil wahidi. Nah, mengulang kembali solat berjamaah dalam satu masjid. Bagaimana hukumnya satu masjid 2 kali sholat berjamaah, ya, dengan orang yang lain tentunya. Al masjidu la yakhlu min ay yakuna lahu ahadu wasfaini. Masjid itu jemaah, kalau kita lihat maka ada 2 macam, ya. Yang pertama, masjidun fis suq, ada masjid di pasar. Ada juga masjid di tariqin nas wa mamarrihim. Tariq, masjid orang yang safar lah, ya.
masjid yang pinggir-pinggir jalan untuk tempat sholat orang-orang yang safar. Seperti di jalan tol itu kan ada masjidnya. Nah, seperti itu maksudnya. Maka masjid yang seperti ini jamaah, yajuzu taqrarul jama'ati fihi bil ittifaq min ghairi karahatin. Boleh mengulang kembali sholat berjamaah di dalamnya sebagaimana kesepakatan para ulama tanpa dimakruhkan. Tanpa dimakruhkan. Nah. Misalnya satu rombongan sholat ya, satu rombongan sholat di masjid pasar atau di masjid safar lah, ya. Setelah mereka selesai, datang lagi rombongan di situ sholat lagi. Itu tidak mengapa. Dalam satu masjid 2 kali dilakukan sholat berjamaah. Nah, bahkan yang sering kita lihat juga jemaah, ya, satu rombongan sholat berjamaah sendiri, di sana lagi ada orang sholat berjamaah lagi, ada lagi sampai 3 misalnya, ya, dan itu tidak mengapa, ya. Kenapa? Karena yang satu mungkin dia nggak mau qasar, ya kan? Ada itu orang-orang yang nggak paham fikih safar lah gitu, ya. Sampai mungkin kita yang qasar jadi imam, mereka heran nanti, ya, jamaahnya yang belum paham fikih safar. Nah, mungkin yang di sini, ya, jamaah rombongan yang ingin qasar, ya, karena itu safar contohnya, ya, maka itu tidak mengapa. Kemudian masjid yang kedua adalah masjidu hayyin lahu imamun ratibun. Masjid yang ada di kampung, di kota, di tengah masyarakat, yang ada imam rotibnya, yang ada imam rawatibnya. Fahadha huwa mahallul khilafi bainal ulama'i. Maka ini adalah adanya perselisihan para ulama dalam masalah ini. Sehingga dibagi 2, ya. Yang pertama adalah ayyakuna amran 'aridan. Jamaah yang kedua itu tidak punya niat, ya. Tidak punya niat enggak. Maksudnya tidak punya niat, tidak mau sholat di jamaah yang pertama gara-gara imamnya ini dan itu misalnya. Enggak ada niat. Tapi hanya kebetulan saja. Ya. Hanya kebetulan saja kemudian terjadilah sholat 2 kali di situ. Yang imam rawatib sudah selesai, sedangkan ada orang safar atau orang apalah datang ke situ untuk sholat berjamaah lagi. Maka itu tidak mengapa. Enggak ada niat ingin karena ada apa gitu dengan imam rawatibnya sehingga dia nggak mau sholat, nanti aja kita sholat setelah dia. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau nggak ada niatan seperti itu maka dibolehkan, ya. Dalilnya Nabi SAW pernah melihat seseorang sholat sendirian, ya, atau datang masbuk lah. Faqala, maka Nabi berkata, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu. Adakah di antara kalian ingin sholat bersama orang ini? Ya, ingin sholat bersama orang ini dalam rangka untuk bersedekah. Bersedekah. Yatasaddaqu di sini bersedekah. Jadi sholat. Misalnya sekarang ada orang masbuk, agar dia sholat berjamaah, maka kita jadi makmumnya. Padahal kita sudah sholat tadi bersama imam yang pertama, ya. Maka itu boleh. Nabi SAW di sini menawarkan para sahabat siapa yang mau bersedekah sholat bersama orang tadi, ya, agar dia jadi imam, orang tadi jadi imam yang masbuk, yang sudah sholat ini jadi makmumnya. Itu sedekah.
ya terhitung sedekah. Dan solat yang makmum tadi, yang sudah solat di jamaah yang pertama tadi, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah. Atau dia jadi imam lagi, boleh juga. Yang tadi, yang apa namanya, yang sudah solat bersama imam rawatib tadi, dia jadi imamnya. Yang masbuk itu tadi jadi makmumnya, tidak mengapa. Seperti perbuatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian Mu'adz pulang ke kampungnya, salat kembali. Ya, salat kembali bersama kaumnya di situ, di kampung itu. Ya, masyarakat di situ, dan dia jadi imam. Dan salatnya Mu'adz itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, dari sinilah boleh imam antara makmum itu beda niat, boleh. Ya, seperti misalnya kita imam sholat taraweh dan karena ada suatu mungkin ya kita buang hajat terlalu lama buang hajat, sakit perut mungkin ya, kita sholat isya. Ya, tertinggal kita sholat isya, terus imam sholat taraweh. Mulai sholat taraweh kita boleh ikut berjamaah bersama imam yang sholatnya taraweh, sedangkan kita sholat isya. Ya, itu tidak mengapa. Beda niat tidak mengapa. Seperti kemarin juga, ya, yang dipraktikkan oleh Ustazuna Muflih Hafizullah Taala kemarin itu, ya, beliau sholat isya, sholat maghrib ya, sholat maghrib kita sholat isya, beda niat. Ya. Nah. Dan kalau kita sholat maghrib, imamnya sholat isya, boleh juga. Ya. Kata para ulama dua keadaan ketika makmum maghrib, imamnya isya. Ya. Otomatis ketika rakaat yang ketiga si makmum kan dia tasyahud. Ya, dia tasyahud. Kapan salamnya? Boleh salam sendirian, langsung salam, boleh. Boleh juga tunggu imam. Ya. Kalau mau salam sendirian, kemudian ikut lagi bermakmum untuk salat isya, ya, kamu masih rakaat si isya tadi, imamnya. Nah, boleh kembali takbiratul ihram untuk salat isya. Tidak mengapa. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kalau mau nunggu silakan, ya, tapi kelamaan. Nah, tapi tidak mengapa juga. Begitu juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, perbuatan beliau. Atana Anas bin Malik fi masjid Bani Tha'labah faqala sallaitu. Kami didatangi oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di sebuah masjid Bani Tha'labah. Kemudian Anas bin Malik bertanya, apakah kalian sudah sholat? Iya. Kami berkata iya. Faqala lirajulin, kemudian Anas bin Malik berkata kepada seorang laki-laki, adzan, kemudian qomat, kemudian dia sholat berjamaah bersama laki-laki yang sudah sholat tadi. Ya. Ini juga sudah kita bahas juga. Ya, boleh yang masbuk itu adzan dan iqamah boleh. Orang yang sholat sendirian atau masbuk itu boleh dia adzan kembali, boleh juga iqamah. Boleh dia qomat aja tanpa adzan, mencukupkan diri dengan adzan yang sudah ada tadi, ya. Tinggal iqamah saja boleh. Keadaan yang kedua dalam masalah masjid yang ada imam rawatibnya adalah ayakuna amran mu'tadan ratiban mutawati'atan alaihi. Makmum orang yang sholat jamaah kedua ini, ya, dia jadikan itu kebiasaan menyelisih imam rawatib. Padahal dia punya waktu luang untuk sholat
ada waktu untuk sholat bersama imam rawatib yang pertama tadi. Ya. Tapi dia karena mungkin beda mazhab, ya, nanti aja kita sholat. Imamnya itu kunut misalnya. Kita kan nggak kunut. Jadi kita sholat aja sih ini sama-sama yang nggak kunut. Nah, nanti setelah mereka salam. Nah, ini nggak boleh. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Nah, karena yang seperti ini akan melahirkan ya perpecahan. Lam yakun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya. Di zaman Nabi tidak ada yang seperti ini. Namun di zaman para ulama dahulu ada. Ya. Kan pernah terjadi di Masjidil Haram itu dalam satu solat imamnya 4. Ya, masing-masing mazhab. Di pojok sana mazhab Syafi'i, di pojok sana lagi mazhab Maliki dan seterusnya, Ahmad, kemudian Hanafi. Ya, masing 4 imamnya. Ya, dalam satu masjid itu pernah terjadi. Ya, di Masjidil Haram. Nah, itulah yang diantara yang didakwahi oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab bersama Raja Saud itu. Ya, mengumpulkan mereka tadi yang 4 jamaah tadi menjadi satu sampai sekarang. Ya, itu keberkahan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Nah, ini tentang mengulangi jamaah di satu masjid. Selanjutnya tentang bacaan imam ya. Yukrahu tatwilul imam idza syaqqa ala ba'dil ma'mumin. Dimakruhkan imam itu memperpanjang bacaannya jika makmum merasa berat, ya, merasa berat. Namun ukuran pendeknya apa sekarang? Apakah qul wallahu ahad, inna a'tainakal kautsar? Ya. Ternyata tidak seperti itu ukuran pendeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala rajulun, ya Rasulullah, inni la ta'akhkharu 'anis salati fil fajr mimma yutilu bina fulanun fiha. Wahai Rasulullah, minta izin dari ke Nabi. Wahai Rasulullah, sungguh saya memperlambat salat fajar saya gara-gara imam itu memperpanjang, imam salat subuh itu memperpanjang salatnya. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah. Ma ra'aituhu ghadiba fi mawdi'in kana ashadd ghadaban. Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, saya tidak pernah melihat marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Ya. Jadi marah betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, Nabi pun bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian para sahabatku, inna minkum munaffirin. Ternyata di antara kalian ada orang-orang yang munaffirin. Ya. Ada orang-orang yang membuat orang lari untuk tidak sholat bersama kalian. Ya. Membuat orang lari. Lihat ini jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat di depan para sahabat. Menegur para sahabat tapi tidak sebut nama. Ya. Dan sahabat enggak ada yang baper. Ya. Sahabat enggak ada yang baper. Padahal orang yang ditegur itu di situ, ada di situ. Nah, jadi menegur orang yang ada orangnya di situ, tapi tidak sebut nama, itu tidak mengapa. Ya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada orang yang munaffirin, ya, membuat orang lari. Nah, bahkan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiallahu taala anha pernah didatangi oleh 3 orang sahabat yang bertanya bagaimana sih ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika diceritakan meremehkan ibadah mereka. Nabi aja seperti ini udah dibebaskan enggak masuk neraka,
dijamin surganya, ibadahnya Masya Allah. Bagaimana kita, katanya. Ya. Ditegur oleh Nabi SAW. Padahal orang yang tiga itu ada di hadapan Nabi SAW. Nah, kemudian faman amman nasa, siapa saja di antara kalian yang menjadi imam, falyatajawwaz, maka ringankan, ya, ringankan bacaannya. Fa inna khalfahu ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajah, karena di belakang kita itu, wahai imam, ya, makmum kita itu ada yang lemah, atau sakit, wal kabir, ada yang sudah tua renta, ya, wa dzal hajah, ada yang punya hajat, ya. Nah, kita itu nggak tahu imam ini maunya siapa, kan nggak mungkin kita tanya-tanya. Imam bertanya, mau kamu ada hajat nggak ini? Nggak, ya. Makanya ringankan, ya, ringankan. Nah, ini di zaman Nabi, jemaah. Nabi menasihati para sahabat yang imannya Masya Allah, ya. Imannya seperti Mu'adz yang berdiri surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, mampu berdiri, ya, para sahabat, tapi dinasihati di sini, ya, untuk meringankan sholatnya kalau jadi imam, ya. Kemudian walamma shalla ar-rajulu khalfa Mu'adzin bil Baqarah aw an-Nisa syakahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat lain, ya, salat yang imamnya adalah Mu'adz bin Jabal, membaca surah Al-Baqarah full. Al-Baqarah itu 2 juz lebih. Ya, Al-Baqarah itu yang dibaca, atau surah An-Nisa. Laki-laki ini datang syakwa, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Mu'adz afattan anta. Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin buat orang lari? Fattan, ingin buat fitnah, ya, buat orang lari. Falaula sallaita, ini yang paling pendek menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Ya, coba engkau salat wahai Mu'adz dengan sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Ini pendek menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Ya. Di zaman sekarang panjang. Ya, panjang di zaman sekarang. Nah, makanya kenapa di masyarakat itu ketika sholat taraweh bacaannya itu aja, ya, dari ad-duha sampai an-nas. Nanti kalau sudah 15, ya, sudah 15 pertengahan Ramadan itu dari Al-Qadar sampai Al-Qadar, ya. Pokoknya rakaat keduanya Al-Qadar aja. Inna anzalnahu fi lailatul sampai 21 rakaat itu Al-Qadar semua. Sampai makmum hafal. Ya. Nah. Dan itu yang dicari oleh sebagian, ya, yang tidak memburu pahala besar di Ramadan itu, jangan. Ya, cari yang cepat selesai. Mungkin kenyangan buka, ya kan? Nah. Jadi dimakruhkan, jemaah. Kalau kita jadi imam, ya, kalau sholat sendirian tidak mengapa. Ya. Sholat taraweh tidak mengapa. Sholat sunnah, ya. Kalau sholat taraweh tidak mengapa. Terlebih lagi kan sekarang sholat tarawehnya 11, ya. Nah, dan orang yang mau cepat itu kenapa nggak 11 saja, ya kan? Cepat. Kau pilih 21. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini jelaskan qorfun min ahkamil masajid, ya. Di sini hukum tentang masjid, ya, ada penjelasannya di sini. Kita akan bahas sedikit. Masjid yang paling utama itu ada 3, jemaah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan 3 masjid inilah tiga
masjid inilah yang dibolehkan untuk kita rihlah dalam rangka mencari berkah. Ya, dibolehkan untuk kita menabung, ya, ongkos banyak untuk pergi dalam rangka mencari berkah di 3 masjid ini saja. Ya. Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihala, janganlah kalian rihlah, ya, dalam rangka untuk mencari berkah kecuali di 3 masjid ini. Kecuali di 3 masjid, ya. Jadi nggak boleh rihlah untuk pergi kuburan Wali Songo, ya, atau yang disebut dengan wisata religi. Pergi kuburan ke situ misalnya, ya, dekat sini. Nah, itu rihlah, ya kan sampai ada orang yang nabung, ya. Bahkan ceritanya kemarin ada yang kebalik mobilnya, ya. Mungkin itu mereka katakan ini ujian kita, ya. Ini tanda guru kita mengabulkan doa dan seterusnya. Nah, hanya 3 masjid ini saja, ya. Jadi ini maksudnya hadis itu, ya. Rihlah dalam rangka untuk cari berkah. Enggak boleh rihlah ke kuburan Sunan Ampel misalnya, ya, dalam rangka untuk cari berkah di situ. Enggak boleh. Kemudian makruhnya menghiasi masjid, ya, makruh hukumnya, makruh, dibenci menghiasi masjid. Walaupun di Masjid Nabawi sekarang itu kaligrafinya Masya Allah di mana-mana, ya, itu bukan dalil, ya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Karena sudah beda zaman, ya kan. La taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu bil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia itu berbangga, berlomba-lomba dalam bangun masjid megah, ya. Dan terjadi di zaman sekarang. Nah. Kemudian masjid itu tidak boleh ada kelambunya, jemaah. Ya, masjid gorden, nggak boleh ada gorden masjid itu. Nah, wa iyyaka an tukhammira aw tusaffira fatuftana an-nas. Tidak boleh kita menutup masjid dengan kain, nggak boleh, ya, makruh hukumnya. Jadi yang menghiasi tempat ibadah itu Yahudi dan Nasrani, ya, kaligrafi di mana-mana sampai terganggu orang sholat, ya. Mungkin kalender juga, kalender gambar partai, gambar caleg, presiden dan seterusnya, ya. Banyak sekarang. Sampai orang pakai baju caleg itu sholat, ya kan. Kita yang di belakang, wah ini. Itu mau tidak mau jemaah kita baca, yang sekecil apapun kita baca, apalagi yang besar, ya. Itulah syaitan. Pokoknya nggak mau syaitan itu kita khusyuk jemaah, nggak mau sama sekali, ya. Kemudian tanziful masajid wa tatyibuha. Masjid itu dibersihkan, kemudian di tatyib, kasih parfum, ya, kasih parfum. Nah, sampai Nabi SAW mengatakan al-buzaqu fil masjidi khati'atun. Jadi ludah kita yang ada di masjid melekat itu nggak akan termasuk dosa dan tidak akan diampuni itu. Selama ludah itu masih ada, dosa akan terus ada. Ya, dosa kita akan terus ada selama itu belum terhapus. Wa kafaratuha dafnuha. Ya. Maka untuk menebus dosa itu adalah menghilangkan. Dalam das sekarang ada takmir masjid untuk mengepel, ya kan. Nah, tapi nggak boleh tetap untuk buzaq, ya. Emang zaman dulu seperti itu, jemaah. Ya. Dan di Lombok itu masih ada juga sampai sekarang di masjid saya itu di kampung. Imam itu setiap assalamualaikum pasti meludah, ya. Makanya di dekat imam itu ada lubang-lubang sekarang dibuat untuk meludah di situ. Sampai hitam itu ini.
Ya, bekas ludahnya berapa tahun itu kan. Iya. Sampai ada, masih ada itu sekarang. Nah. Kemudian jual beli di masjid, ya, ini hukumnya makruh. Kalau ada kita lihat orang jual pulsa di masjid, ya, misalnya di luar kan pulsa online ya kan, tingtung misalnya HP Japri, beli pulsa, nah, kemudian kita oke, nah itu sudah jual beli. Ya, jual beli di masjid itu nggak boleh. Kalau ada seperti itu, maka boleh kita doakan semoga dia tidak berkah dagangannya. Ya, boleh kita doakan. Nah, ini diantara boleh mendoakan kejelekan untuk orang lain. Ya, tempatnya. Dan juga jemaah, hadis Nabi SAW boleh melaknat orang yang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, boleh melaknat. Ya. Bagaimana kalau ibu kita berpakaian tapi telanjang? Boleh nggak melaknatnya? Hadis mengatakan demikian. Ya, itulah buruknya orang berpakaian tapi telanjang. Nah, itu di antara hadis yang bolehkan untuk mendoakan orang kejelekan. Seperti ini juga jual beli di masjid. Kemudian an-nahyu an insyadis syi'ri al-qabihi fil masjid. Ya, tidak boleh kita bernasyid-nasyid di masjid. Apalagi sekarang nasyid atau urbana atau dan ini buat bid'ah di zaman sekarang Rabiul Awal ya kan. Maulid Nabi. Nah. Dan Maulid Nabi itu enggak seperti zaman dulu jemaah. Ya. Zaman dulu itu enggak ada joget-joget. Ketika Maulid Nabi, sekarang ada. Ya, joget-joget mereka, bahkan dilombakan joget ketika acara Maulid Nabi. Ya. Maka keharamannya makin besar. Maka itulah maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Ya, Maulid Nabi itu sudah maksiat, maka akan banyak maksiat di situ. Ya, terlahir lagi maksiat di situ. Kata para ulama dulu, saya lebih baik ya melihat api di masjid daripada melihat bid'ah dilakukan dalam masjid. Nah, itu dahsyatnya ya. Bid'ah dilakukan di dalam masjid. Nah, kemudian boleh untuk membicarakan masalah dunia, masalah yang mubah di masjid boleh. Ya, beda dengan para jemaah tabligh. Ya, pegang HP aja nggak boleh dalam masjid. Saya pernah di suatu masjid di sini, ya, jawab japrian di masjid, bukan jual beli ya. Di masjid ada orang japri nanya, ditegur, ya, di luar aja katanya. Waduh ini, kayaknya jemaah tabligh ini saya bilang. Nah, dan juga pernah saya juga ditegur di masjid Palembang, di masjid Palembang. Itu juga seperti itu juga. Jemaah tabligh kalau itu benar-benar jemaah tabligh itu. Ya, benar-benar masalah dunia itu nggak ada, tapi bid'ah dia boleh di masjid. Nah, bolehnya makan, minum dan tidur di masjid. Ya, boleh tidur di masjid boleh. Bagaimana Ahlus Suffah dulu, ya. Kemudian ada seorang wanita yang berkulit hitam di zaman Nabi tidur di masjid, ya, yang bersih-bersih masjid Nabi dulu. Makan minum di masjid boleh, yang penting tidak mengotori. Nah, seperti teman-teman kita jemaah tabligh itu, ya, mereka kan makan minum di masjid. Tapi kalau dibersihkan ya. Nah, tidur juga tidak mengapa ya. Tapi di zaman sekarang kan masjid dikunci. Nah, kenapa dikunci ya? Karena banyak maling ya kan. Maling kotak amal. Kalau di Surabaya itu kita tidur di masjid, ya tamirnya ngepel nyiram masjid itu jam 2 malam, jam 2 pagi. Itu alasan untuk bangun orang ini. Nah, kemudian diharamkan untuk bangun masjid di kuburan ya. Masjid
Di Samarinda ini ada jemaah masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ada, ya. Nanti tanya saya di luar atau di mana. Ada, ya. Benar-benar ada. Dalam masjid di bawahnya ada kuburan. Ya, di atas tempat sholat, dalamnya ada kuburan dan punya pondok. Rahasia dulu ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang sholat sunnah, insyaallah ya, fikih sholat sunnah. Jadi masalah sholat ini luas nih ya, luas. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.